Beralih informasi lain, isu ancaman PHK ribuan buruh di Jawa Timur menuai sorotan. Pengamat kebijakan publik menilai skema mediasi pemerintah masih cenderung memihak kepentingan pengusaha. Namun, Disnaker Trans Jawa Timur mengatakan potensi angka ribuan PHK belum jadi data real di lapangan. Sinyal bahaya kembali berbunyi bagi sektor ketenagakerjaan di Jawa Timur. Sebanyak 4.400 pekerja kini terancam gelombang pemutusan hubungan kerja akibat efisiensi bisnis dan tekanan ekonomi global. Menanggapi hal ini, Disnaker Trans Jatim menyatakan angka tersebut menjadi perhatian khusus, namun bukan berarti menjadi data real di lapangan. Sejumlah langkah mitigasi akan terus dikaji dan dipersiapkan oleh pemerintah Jawa Timur. Memang isu yang sudah beredar bahwa 4.400 itu adalah pra atau sebuah ancaman. Maka ancaman ini pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis. Jangan sampai kemudian PHK menjadi fakta real. Perlu diketahui Mbak Gea, sepanjang tahun 2025, jumlah pekerja yang mengalami PHK itu kurang lebih sekitar 5.324 orang. Dari beberapa sumber mengatakan demikian. Sementara hingga pertengahan tahun 2026, saya ulangi, pertengahan 2026, jumlah yang benar-benar sudah terkena PHK baru mencapai 357. Kemudian, dari 357 ini, apakah semua bermasalah yang nantinya bermuara kepada yaitu perselisihan PHK di dinas? Saya anggap tidak. Karena hingga saat ini kebetulan kami di Bina Penegakan Hukum itu tidak ada lonjakan yang cukup signifikan terkait dengan kasus-kasus PHK. Ya. Sehingga kemudian dapat kita ambil kesimpulan bahwa PHK yang benar-benar sudah terkena PHK baru mencapai 357. Jika kemudian ada pra-PHK 4.400, maka ini kan sebagai suatu potensi ya, sebagai suatu potensi, bukan akan menjadi suatu angka, menjadi angka real. Sementara itu, dosen Administrasi Publik UNESA Surabaya menyatakan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah mitigasi yang strategis. Pasalnya ribuan buruh di Jawa Timur kini dibayangi dengan kehilangan mata pencaharian. Sebetulnya ancaman PHK ini, kalau kita melihat bagaimana kemudian pemerintah bertindak, pertanyaan saya sebetulnya ada pada apakah solusi yang ditawarkan pemerintah ini sudah dikeluarkan oleh mekanisme yang saya sebut sebagai tripartit ya, atau mendudukkan antara pemerintah, industri dan juga para pekerja. Karena kalau dilihat dari efisiensi negosiasi BPJS ini terkesan nampaknya lebih berpihak pada perusahaan gitu. Di balik angka dan aturan, ada ribuan kepala keluarga yang kini harap-harap cemas. Mereka hanya bisa bersiap dengan kemungkinan terburuk sambil menunggu kepastian nasib dari pemerintah. Kia Clarissa, Gencar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.